Shalom sahabat Kabari. Sungguh sangat sukacita tersendiri bagi saya kita bisa kembali bertemu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai membangun iman percaya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam satu kumpulan atau dalam situasi seperti sekarang ini, kita melihat ada kumpulan-kumpulan yang saat ini ada dalam rumah tangga, dan di dalam rumah tangga tersebut satu dengan yang lainnya berusaha untuk membangun iman percaya, di mana dalam situasi seperti sekarang ini, situasi virus corona ini, di mana kita semuanya mengalami dampak-dampak yang kurang baik, yaitu menurunnya pendapatan, dan beberapa orang saat ini sudah tidak bekerja, dan juga ada masalah-masalah yang lain. Dengan melihat situasi seperti sekarang ini, saya memperhatikan iman percaya kita kadang-kala bisa menurun. Dan dikala iman percaya kita menurun, seharusnya di antara beberapa keluarga kita ada yang naik. Nah, iman percaya yang naik ini, iman percaya yang stabil minimal, ini akan bisa mempengaruhi yang lainnya. Dengan kata lain, iman percaya yang stabil seharusnya bisa menguatkan orang yang sedang turun atau sedang down imannya. Di sini kita perlu mengamati dan di sini kita perlu belajar. Sebenarnya melalui peristiwa sekarang ini kita harus semakin kuat iman percayanya, semakin kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tetapi kadang-kala ketika iman percaya kita kuat dan ketika kita diperhadapkan kepada orang yang iman percaya sedang turun, itu juga bisa mempengaruhi kita kalau kita tidak kuat. Nah, sebagai satu ayat dalam firman Tuhan yang akan saya bahas buat kita bersama adalah mengenai Thomas. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25 dikatakan di situ, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di sini kita melihat Thomas tidak ikut menyaksikan ketika Tuhan datang, ketika para murid-murid yang lain itu berkumpul bersama-sama dengan rasa takut yang luar biasa dan dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka di sana berkumpul tanpa kehadiran Thomas. Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Dan ketika mereka melihat Tuhan yang datang menghampiri mereka, di sana dikatakan mereka punya damai sejahtera dan hati mereka dengan penuh sukacita. Sukacita inilah yang disampaikan kepada Thomas. Iman percaya mereka mulai naik, keyakinan mereka mulai tumbuh kembali karena mereka sudah melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Tetapi keyakinan ini tidak mereka simpan sendiri. Mereka berusaha untuk membangun iman Thomas, untuk menguatkan Thomas dengan berkata kepada Thomas, Thomas, Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit, dia sudah menggenapi apa yang dikatakannya. Tetapi Thomas tidak percaya dengan kata-kata yang saya bacakan tadi dari firman Tuhan tadi. Dia berkata bahwa dia tidak percaya. Sebab dia sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tantangannya di sini, ketika kita sudah mulai iman percaya kita naik, tiba-tiba ada seorang yang iman percaya turun. Di sini tantangannya, bagaimana kita bisa membangun iman percayanya? Kadang-kala kita mengalami jalan buntu, kadang-kala kita tidak bisa membangun iman percayanya, bahkan dia menganggap apa yang kita katakan tidak benar, seolah-olah. Tetapi saya mau berkata kepada kita, Tuhan mendengar, Tuhan Yesus mengetahui bahwa Thomas tidak memiliki iman percaya yang bagus, tidak memiliki iman percaya yang sedang naik, tetapi dia sedang down. Oleh karena itu Tuhan datang secara khusus pada kesempatan itu menghampiri Thomas dan berkata kepada mereka semuanya, dan secara khusus kepada Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam ayat 26 bagian akhir dikatakan begitu. Dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jawaban Thomas adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Dengan kata lain, mulai saat itu Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan pernah putus asa ketika engkau menghadapi orang-orang yang sedang turun imannya, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri dia dan menguatkan iman percayanya. Tuhan memberkati. Shalom.